Hi guys, welcome back to another video with me, Alpha Makeup. Andrea Sukita, Alpha Makeup. Dua-duanya sama. Welcome back to this YouTube channel. Wow, ada yang getar-getar manja. Okay, so today, as you can see, aku gak pakai makeup sama sekali karena kita bakal mereview satu produk. Actually, aku yang review, kalian yang nonton. Jadi produk yang akan aku bahas kali ini adalah si L-Formula. Ini intensive brightening facial treatment mask. Dia tuh base-nya galactomyces ferment filtrate. Kalau kalian belum tahu, galactomyces ferment filtrate ini atau disebut GFF itu biasa ada di skincare yang kayak mahal seperti SK2, terus yang essence gitu. Nah, itu tuh banyak yang pakai si GFF ini. Kenapa? Kita akan bahas nanti ingredients-nya. But without further ado, let's go to the video. Ini satu box tuh isinya 5. Tapi aku udah pakai 2. Ini masih ada 3 dan aku masih ada satu box lagi tentunya. But yang aku notice banget adalah sheet mask-nya ini tuh nggak kayak biasanya. Biasanya kan brand-brand tuh pada mengejar tipis biar enak nempel di kulit segala macam. Instead, ini tuh thick, very tebal, tapi dia bener-bener nggak kering sama sekali. Jadi essence yang ada di under the sheet mask itu bener-bener kedorong untuk keserap ke dalam kulit dan nggak evaporate into this air. Oke, sekarang aku akan bahas ingredients-nya from top to bottom. Yang pertama ada water tentunya. Aku akan bahas beberapa ingredients yang ada kayak fungsi aktifnya gitu ya. Nggak cuma kayak solvent atau moisturizer atau kayak humectant gitu atau yang kayak buat improve texture doang, itu nggak aku bahas di sini. Jadi aku bahas ingredients yang benar-benar ada fungsinya, oke? Yang pertama ada dipropylene glycol. Ini tuh tipe alkohol yang ngebantu untuk dissolve produk. Jadi kayak bikin produknya jadi lebih cair, terus ngebentuk teksturnya. Tapi ini tuh nggak ada fungsi aktifnya. Tapi kenapa aku bahas di sini? Karena ini tuh salah satu type of alcohol, which is biasanya orang kayak oh my god alkohol gitu. Nah, khusus this type of alcohol itu tuh salah satu alkohol yang safe buat dipakai di kulit dan nggak ada risk apa-apa. Emang di luar sana tuh banyak rumor, tapi rumor itu tuh cuman berlaku untuk kalau si dipropylene glycol ini dipakai di luar skincare. Tapi kalau di skincare totally safe, so we're good. Terus ada propanediol, itu tuh buat prevent water from evaporation. Jadi ketika kita pakai, hydration yang ada di kulit kita tuh nggak hilang. Thank you. Hydration yang di kulit kita tuh nggak hilang gitu loh, karena dia tetap stay dan nggak nguap gitu. And then ada satu kandungan yang menarik banget. Aku harus lihat contekan karena ini namanya susah banget. Ini adalah hydroxyacetophenone. Ini tuh antioxidant, tapi at the same time dia tuh ngebantu untuk bikin produknya jadi kayak lebih tahan lama. Jadi kayak dia bekerja sebagai semi pengawet, tapi karena ingredient ini jadinya tuh brandnya atau produknya tuh nggak perlu pakai banyak preservatif, nggak perlu pakai banyak pengawet karena dia udah ngebantu. Jadi ini kayak holy grail ingredients gitu loh. And then di luar si galactomyces-nya itu kita juga punya si allantoin, which is dia tuh exfoliator dan juga moisturizer. Jadi dia at the same time dia bikin kulit kita bright dengan exfoliate dengan buang dead skin cells, but then dia juga moisturizing. Jadi kita tetap hydrated dan tetap glowing. Next ada dipotassium glycyrrhizate. Ini tuh soothing agent buat reduce redness dan sensitive skin atau kayak irritated skin. Barulah yang terakhir kita akan bahas si galactomyces ferment filtrate. Ini tuh fungsinya banyak banget, mulai dari shrink pores, brightening, anti-aging, antioxidant, bener-bener kayak banyak banget fungsi dan semuanya tuh lengkap bisa di-provide oleh si GFF ini. Jadi kenapa si GFF ini tuh kayak salah satu ingredient yang kayak gila banget dan kayak bisa ditemukan ya. Jadi ceritanya dulu tuh ini tuh munculnya dari Jepang nih si GFF ini. Jadi dulu pengrajin sake, mereka tuh kan tiap hari kan ngobokin sake tuh ye. Nah terus lama-lama kan mereka tuh makin tua gitu ye. Tapi mukanya doang yang tua sama badan-badannya, tangannya kagak karena dia ngurusin sake. Jadi dari situlah kayak
wow, sepertinya sake is a good ingredient untuk kayak bikin tangan tetap hingai, glowing, dan anti tua. Akhirnya dibawalah untuk dites dan ternyata si GFF ini full of beneficial ingredients for skin. Makanya sempat dipatenin oleh SK2, jadi dia doang yang dulu boleh pakai si GFF ini. Tapi lately entah kenapa aku nggak tahu apakah dia stop repurchasing license untuk pakai si GFF ini. Tapi sekarang tuh udah banyak banget produk yang pakai si GFF ini, which one of them adalah si All Formula ini. Makanya ini adalah masker yang kayak bisa dibilang kayak satu masker buat banyak solusi gitu loh, karena biasanya si galactobacillus infiltrate ini. Oke, now aku akan coba kasih lihat kalian di kamera sebagus apa produk ini, oke? We'll try it together. Oke, jadi dia tuh teksturnya kayak gini. Dia yang kayak thick gitu loh, bukan yang kayak cair. Nah, look at how easy aku pakai ini ya. Oke, there you go. Ini cepet banget hitungannya untuk bikin masker serapi ini dalam waktu yang cepet ya. Apalagi kalau misalnya aku dalam pakai kaca deket, aku bisa banget kayak bikin ini super rapih gitu. Tapi ini kalau kalian udah actually pakai produknya, kalian bisa banget tell kalau produknya tuh beda gitu loh. Si sheet mask ini rasanya beda banget dibandingin sheet mask biasa. Dan kayak kalian bisa ngerasa kulit kalian tuh jadi kayak minum gitu. Nah, sekarang aku bakal tunggu 15 menit, terus aku akan kasih lihat kalian pas aku buka masker, oke? See ya. A few moments later. It's been 15 minutes, sekarang aku akan buka maskernya. Tuh, lihat gak? Nah, I don't know kelihatan apa enggak di kamera, tapi ini kayak masih basah banget. Jadi tuh aku pernah accidentally pakai ini lama banget karena aku sambil nonton terus nggak ngeh udah berapa lama, aku lupa pasang timer. End up kayak 1 episode lebih, jadi sekitar 45 menitan. Dan actually sheet masknya nggak ngering sama sekali karena yang aku bilang tadi, sheetnya tuh tebel dan dia bisa hold out the serum, the essence, jadi nggak nguap ke udara gitu loh. That's why it is so good and I love it. Nah, biasanya aku tuh sebelum pakai sheet mask ini, aku pakai toner dan essence dulu yang light, baru pakai ini. Jadi ini tuh jadi serum / ampulnya. Baru setelah selesai ini, aku pakai moisturizer and then aku tidur atau aku kalau siang ya kayak go on with the routine, pakai makeup dan segala macam. Abis pakai ini, dia tuh nggak ada cooling ingredientsnya. Tapi setelah kalian pakai maskernya tuh jauh berasa lebih kayak refresh dan lebih, I don't know, you can say kayak a little glow up setelah pakai maskernya. I totally recommend this. Aku lumayan percaya sama produknya karena di video sebelumnya aku pernah bahas soal si serumnya. Mereka aja di video sebelumnya aku tuh pernah ngebahas soal serumnya dan bahkan dia tuh pernah ngasih garansi 7 hari uang kembali kalau misalkan nggak kelihatan efeknya dalam 7 hari itu ya. That's why aku tuh percaya sama produk ini. Dan ini ngebahas isu yang lagi kayak katanya brand Korea tapi di Korea nggak ada, terus website-nya pakai WordPress bla bla bla. So apparently there's this hater, ada di komen di video aku sebelumnya, dia tuh replyin each comments about the video kayak Jangan percaya sama produk ini tuh kayak nggak jelas gitu ya. So, I'm gonna give an explanation about the situation. Yang pertama, kenapa website-nya bisa WordPress. Jadi aku actually minta manajer aku untuk tanya ke pihak si formulanya untuk kayak kasih explanation dari mereka. Yang pertama soal website-nya WordPress. Jadi apparently mereka tuh lagi bikin website tapi produknya tuh udah harus launch. Jadi apparently mereka bikin website sementara pakai WordPress sambil nungguin si website yang resminya tuh jadi. Now, for the second thing yang dibahas adalah kenapa kalau dicari di Korea tuh nggak ada sama sekali plap gitu ya. Jadi di Korea tuh kan banyak banget produk yang dari kita tahu, kita baru dengar, bahkan yang kita nggak tahu sama sekali. Itu tuh banyak banget produk skincare di Korea. Dan bisa dibilang tuh kalau market skincare di Korea tuh udah saturated banget gitu loh. That's why orang-orang Korea tuh banyak banget yang bikin brand Korea, and then mereka distribute produk mereka ke negara-negara lain, which is salah satunya adalah Indonesia gitu. Karena Indonesia kan pasar yang cukup gede untuk skincare, dan di Indonesia tuh kan lagi melek-meleknya kan orang pakai skincare. That's why kayak banyak brands yang kayak dibandingin gue ngelawan ribuan mungkin atau mungkin puluhan ribu brand di Korea, brand skincare, mendingan dia ke Indonesia mencari pasar baru yang lebih besar. So that's the explanation I got from them. I hope you, the hater, will be pleased when you see this. If you have any questions, please let me know. I will try to explain it. I will try to ask to them your question,
and then I will reply to you. Okay? So that's all for this video. See you guys next time.